Mataku terbelalak melihat jembatan yang terpotong. Keadaannya sudah hancur total. Jalanan satu-satunya menuju desa atas pun terputus dan hanya menyisakan bagian depan jembatan. Sudah jelas perjalanan tidak mungkin kami lanjutkan. Melihat dari kondisinya, desa atas seperti habis mengalami kejadian tanah longsor. Beberapa rumah sudah porak-poranda dan sisa-sisa dari bencana tersebut masih terlihat jelas. "Mas, jembatannya rusak parah. Terpotong itu, Mas. Harus gimana ini?" ucapku panik pada Mas Bambang. "Kudu kuat mentalmu. Sepertinya wilayah ini habis kena longsor, Gung. Ya, mau gimana lagi? Kita nggak boleh melangkah lebih jauh, Gung. Apa kita mau putar balik saja?" tanya Mas Bambang. "Sebentar, Mas. Aku mau memastikan keadaan sekitar," jawabku sambil menarik tuas pintu. Buru-buru melangkah keluar memastikan keadaan. Kondisi di sekitar jembatan lumayan terang karena masih ada beberapa rumah warga yang terletak di sekitar tempat mobil kami berhenti. Segera aku pun berjalan mendekati jembatan. Kondisi jalanan rusak parah. Terlihat ada rumah yang menggantung, menunggu jatuh dan hancur. Karena tanah penopang bangunan tersebut sudah amblas dan kini aku terdiam seorang diri di ujung jembatan yang telah terputus. "Gung, gimana? Kita balik saja?" kembali Mas Bambang bertanya, menyusul diriku yang sedang mengamati keadaan sekitar. "Gak bisa ini, Mas. Jalanannya terputus seperti ini. Jelas kita harus kembali ke bawah. Di sini juga gak terlihat warga sekitar. Kita gak bisa menggali informasi di tempat ini." "Ya sudah, mau gimana lagi? Perjalanan kita hanya sampai di sini. Gak mungkin juga saudaramu tersesat di sini, Gung," ucap Mas Bambang. Aku kembali menatap ke arah mobil. Aku melihat cahaya mendekati ke arah kami. Kemudian terdengar suara klakson truk dari arah bawah. Setelah tikungan, benar saja ada sebuah truk pengangkut berjalan melewati kami. Truk itu terus berjalan turun melewati sisi sebelah kanan jalan, terus menuju ke bawah melintasi sungai kecil yang alirannya seperti sengaja dibendung. Jalanan hancur total penuh dengan bebatuan, tapi ban truk itu mampu melewati medan tersebut. Kini aku melewati truk itu sudah di bawah kami, terus berjalan melewati jalanan menanjak dan terus meninggalkan kami yang masih terdiam menuju desa atas. "Loh, Mas, ini jalanan darurat ternyata. Tapi jalan seperti ini hanya bisa dilewati oleh kendaraan besar," aku berkata kepada Mas Bambang sembari menunjuk jalan yang dilewati truk tersebut. "Oh iya, Gung, ternyata ini jalan darurat. Tapi masa iya mobil saudaramu melewati jalan ini? Gak mungkin, jelas gak mungkin. Rusak begini jalannya, licin dan banyak bebatuan. Aku yakin mereka gak ada di desa ini, Gung," ucap Mas Bambang. "Mas, mau coba gak? Aku penasaran desa atas, Mas," pintaku pada Mas Bambang. "Apa? Gila kamu, Gung. Gak bisa. Aku gak mau. Mobilku gak bakalan kuat. Malah nyangkut nanti, bisa repot." Secara tegas Mas Bambang mengatakan mobil yang kami kendarai saat ini mustahil untuk bisa melintas jalur darurat tersebut. Tak lama sayup-sayup aku mendengar suara berisik dari arah mobil, yang kemudian disusul oleh Mbak Siwi dan Ana yang keluar, berlari secara tergesa-gesa menuju ke arah kami setelah menutup pintu dengan sangat kencang. "Ada apa sih kalian? Kok buru-buru begini?" tanyaku penasaran kepada mereka. "Tahu, kayak kita mau kemana aja. Kita masih di sini. Udah pelan-pelan aja, nggak usah lari. Gerimis ini loh, jalanan licin," timpal Mas Bambang. "Itu tadi di mobil, Mas," ucap Ana ingin menjelaskan namun terpotong karena nafas yang belum bisa dia atur. "Ada apa? Kok kalian ketakutan begitu?" tanya Mas Bambang pada kedua wanita tersebut. "Mas, tadi ada yang membuka pintu mobil sebelah kiri, tepat di posisi aku terduduk. Aku lihat gak ada orang di luar, tapi pintu seperti berusaha dibuka. Untung aku menguncinya, Mas. Lalu selang setelahnya muncul tangan di kaca warna hitam. Tangan itu terus mukul-mukul kaca," ucap calon istriku dengan masih mengatur nafasnya. "Ah, masa sih, Nduk? Aku gak dengar kaca mobil dipukul-pukul," ucapku mencoba menenangkan mereka. "Gung, aku dengar. Aku juga lihat ada yang mau berusaha membuka pintu mobil bagian belakang tadi. Sudah selesai belum urusanmu di sini? Ayo cepat kita kembali saja. Sudah nggak aman ini. Hujan mulai deras," pinta Mbak Siwi. "Ayo, Gung, kita kembali saja. Kita obrolin lagi langkah selanjutnya di bawah aja, Gung. Ayo cepat masuk mobil," perintah Mas Bambang. Kami semua akhirnya masuk ke dalam mobil, buru-buru memutar balik di halaman rumah warga.
mobil kini berjalan meninggalkan jembatan yang terpotong karena bencana alam tanah longsor. Kini ketidakpastian akan kabar para saudaraku menyelimuti kepalaku kembali. Hujan yang turun menambah sulit pencarian malam ini. Tikungan itu menuju hutan pinus, tempat mereka berkumpul saat kami menuju desa atas. Jauh-jauh mental aku siapkan, kalau-kalau aku harus melihat mereka kembali. Pasalnya hanya ini jalanan satu-satunya penghubung antara desa atas untuk kembali ke desa bawah. Kini mobil mulai memasuki hutan pinus. Jalanan menurun kini bertambah licin akibat gerimis yang mengguyur malam ini, membuat Mas Bambang lebih berhati-hati mengendalikan laju kendaraan. Aku tak lihat lagi sosok-sosok gaib yang ramai layaknya manusia yang sedang beraktivitas di sebuah pasar. Namun tetap saja, mata ini masih bisa melihat beberapa dari mereka bersembunyi di balik pohon dan gelapnya hutan. "Gung, kamu gak lihat macam-macam lagi kan?" tanya Mas Bambang secara tiba-tiba. Ada mas, tapi hanya 1-2, gak sebanyak tadi. Apa mungkin mereka sudah kembali?" Aku berbalik bertanya. "Tidak Gung, mereka masih di sini. Mata kita saja yang belum bisa menjangkau mereka," jawab Mbak Siwi. "Kamu mau lihat mereka lagi Gung?" iseng Mas Bambang bertanya. "Ngawur mas, ya nggak mau lah. Kayak nggak ada yang bisa dilihat aja mas," ucapku dengan kesal. "Mas, apa nggak bisa cepetan? Aku takut sama hutan ini. Perasaanku nggak nyaman mas." Ana memotong pembicaraan. "Sabar, harus hati-hati. Jalanannya licin ini Ana. Gak usah takut, kan ada Mas Agung di sebelahmu. Masa iya masih gak nyaman?" balas Mas Bambang sambil cengengesan. "Apanya? Aku gak bakal panik kalau dia gak teriak-teriak mas. Dia aja teriak kenceng banget. Apalagi kalau aku yang diliatin. Aku bisa pingsan kayaknya mas," timpal Ana. "Aku teriak karena udah gak kuat lagi. Itu mereka rame banget kayak di pasar. Udahlah, gak usah dibahas lagi. Fokus aja di jalan. Aku masih bingung kabar dari saudara-saudaraku," ucapku sedikit kesal. "Sudah Le, aku paham apa yang kamu rasakan. Aku ngerti. Tapi mari kita selesaikan ini dengan kepala dingin," balas Ana mencoba menenangkan. Aku hanya terdiam sembari menatap keluar kaca kendaraan. Kini mobil terus melaju, mulai meninggalkan hutan. Rintik hujan juga perlahan berhenti. Kini mobil kembali ke titik awal di persimpangan antara desa bawah dan jalan provinsi. "Mas, minggir dulu mas. Kita perlu berhenti sebentar. Ada yang perlu dibahas terlebih dahulu sebelum lanjut," perintah Mbak Siwi pada suaminya. "Di sini aja, gak masalah?" tanya kembali Mas Bambang sambil menepikan mobilnya. "Wes, di sini aja. Kita keluar dulu. Pegel kakiku dari tadi di dalam mobil," ajak Mbak Siwi pada kami semua. Pintu terbuka. Kini aku duduk di pinggir rumah dengan lampu yang menyala dengan remang. Rokok dinyalakan. Asap putih membumbung tinggi ke atas langit. Embun pagi kini mulai turun. Terlihat pada jam tangan sekarang sudah pukul 3 pagi. 1/4 malam sudah kami lewati. Segera aku menelpon bapak. Siapa tahu bisa dapat petunjuk. Aku rasa mungkin beliau sudah bangun untuk mempersiapkan diri menuju pasar. Bunyi nada tunggu terdengar nyaring di telinga, dan tak lama berselang telepon diangkat oleh bapak. "Halo, assalamualaikum pak," ucapku mengawali pembicaraan. "Waalaikumsalam. Piye Le, gimana? Jam segini kamu nelpon? Ada apa?" bapak bertanya dengan nada santai. "Anu pak, Aldi sama yang lain tersesat. Kondisinya kita nggak tahu ada di mana," kataku mencoba menjelaskan kondisi saat ini. "Oh Aldi, tenang aja. Insya Allah nggak akan kenapa-napa sama dia." "Loh, kok bapak bisa setenang itu? Keadaannya genting ini loh pak. Hal-hal aneh terjadi saat perjalanan tadi. Aku yang berusaha mencari saja belum ketemu titik terang ini pak." "Aku paham. Kamu sudahi pencarianmu. Pesanku pulang sekarang juga." "Baik pak, aku pamit. Permisi. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab bapak singkat sembari menutup teleponnya. Ternyata hasilnya sama saja. Kini aku terdiam memikirkan keadaan Aldi dan yang lainnya. Keadaan semakin tidak menentu. Sudah berlalu beberapa jam, bisa dikatakan hasilnya nihil. Mas Bambang dan Mbak Siwi sudah berembuk. Ana berdiri di sebelahku dan dia melihatku terduduk lesu. Sambil sesekali mengelus kepalaku, mencoba mengurangi beban yang sedang aku pikirkan.
Tak mau berlama-lama terpuruk dalam keadaan sekarang, akhirnya aku memutuskan untuk menghubungi kembali Aldi. Semoga saja ada titik terang yang bisa didapatkan saat ini. Halo Di, gimana keadaan di sana? Apa sudah bisa mengirimkan lokasi via pesan aplikasi? Tanyaku pada Aldi setelah telepon tersambung. Keadaan sejauh ini baik-baik aja mas, tapi kita masih bingung soal lokasi saat ini. Masih belum bisa ngirim juga mas, jawab Aldi dari sambungan telepon. Lalu, ada ide nggak agar bisa mengetahui posisi kalian? Tadi aku mencoba berjalan menuju desa atas. Barangkali kamu dan yang lainnya tersesat ke desa tersebut. Tapi kenapa mas? Tapi yang kami temui adalah jembatan yang hancur karena longsor, terbelah memotong jalanan menuju desa tersebut. Kami nggak bisa melanjutkan perjalanan. Mobil jelas akan kesulitan jika memaksa masuk. Mas, jalan yang kami lalui nggak melewati jalanan rusak seperti yang Mas Agung katakan. Jalanannya halus mas, lurus, balas Aldi dengan pernyataan yang sangat meyakinkan. Berarti kamu gak lewati jalan itu, bukan itu tempat kalian tersesat. Nah, masalahnya kalau ke arah sebaliknya, aku belum bisa menebak di mana lokasi kalian. Ada petunjuk baru gak Di? Tanyaku kembali. Mas Bin sedang pergi, mencari desa terdekat, mencari musola terdekat, dan dari situ kita bisa tahu lokasinya mas. Belum juga Aldi selesai menjelaskan, terdengar suara teriakan dari Mbak Siwi. Masuk mas, masuk Gung, cepetan kalian masuk, masuk. Teriak Mbak Siwi menandakan ada hal yang tidak beres terjadi. Ada apa mbak? Kok teriak-teriak? Tanyaku penasaran. Gak usah banyak tanya, masuk kataku. Mbak Siwi kembali berteriak, sembari berlari ke sisi kiri mobil dan masuk ke dalamnya. Telepon terpaksa aku matikan. Penjelasan Aldi terputus begitu saja. Aku tidak tahu lagi apa yang ia katakan. Perhatianku terpecah oleh Mbak Siwi dan kini aku dan Ana berlari menuju tempat kami masing-masing. Pintu mobil cepat-cepat kami tutup. Mas Bambang berkali-kali menyalakan mesin. Mbak Siwi masih histeris dengan raut wajah yang tegang, seakan baru saja menyadari ada yang tidak beres dengan tempat kami berhenti. Jalan mas, buruan jalan, nyalakan mesinnya, teriak Mbak Siwi pada Mas Bambang. Sek Lowi, ini susah sekali dinyalakan mobilnya. Lagian kamu kenapa sih kayak orang kesurupan gitu? Ucap Mas Bambang. Mas, jangan sembarangan bicara, sampai ngelantur. Udah, nyalakan aja mesinnya, timpal Ana dari bangku belakang. Ada apa sih mbak? Kenapa tergesa-gesa sekali? Tanyaku penuh penasaran. Dan tiba-tiba bunyi keras terdengar dari atas mobil, seperti ada benda yang jatuh ke arah kami. Dan apa itu? Tanyaku penasaran akan keberadaan bunyi tersebut. Jalan mas, pinta Mbak Siwi. Dan akhirnya mobil kembali berjalan. Gas diinjak kencang oleh Mas Bambang. Mobil langsung melesat ke jalanan beraspal. Laju mobil tak beraturan di awal berjalan. Namun dengan cekatan Mas Bambang berhasil mengendalikannya. Dan kamu Wi, ada apa kok teriak-teriak begitu? Kamu lihat apa sih? Tanya Mas Bambang penasaran. Udah, kamu fokus nyetir aja, aku gak bisa jelasin sekarang, jawab Mbak Siwi dengan raut muka yang datar. Aku dan Ana hanya mampu terdiam melihat pasangan suami istri itu kini mulai terlibat cekcok. Kini mobil melaju dengan tenang, melewati tikungan dan selanjutnya ada jalan menurun yang lumayan tajam menyambut kami. Astagfirullah Wi, remnya blong, ucap Mas Bambang secara tiba-tiba. Lah mas, gimana ini? Ada sungai di bawah sana. Kendalikan mas, jangan sampai kita menabrak jembatan, ucapku dengan panik. Tenang, kalian harus tenang, aku bisa mengendalikan ini, ucap Mas Bambang yang terus berusaha mengontrol laju mobil. Tuas persneling terus dimainkan. Ia mengurangi kecepatan dengan mengurangi gigi. Sedikit bekerja, mobil bisa lebih dikendalikan. Kini kami terus melaju, melewati jalanan menanjak dan gas ditekan kuat-kuat agar mobil tidak mati di tanjakan. Kami semua lolos dari kesialan yang hampir saja menimpa kami. Tak terbayangkan andai saja Mas Bambang tidak berhasil mengendalikan laju mobil. Mungkin malam itu kami semua berakhir di dasar sungai. Mobil terus melaju dengan tenang. Kami semua merasa lega. Hanya sepersekian detik saja mungkin nasib kami bisa berbeda. Bisa saja acara yang sudah lama direncanakan akan berakhir dengan duka yang sangat mendalam. Akhirnya kami semua tiba di sebuah minimarket 24 jam. Mobil berhenti dengan baik, rem kembali bisa digunakan. Hal aneh yang benar-benar terus kami rasakan, terasa tak ada habis-habisnya.
Akan berakhir seperti apa malam ini? Petaka apa yang terus-menerus mengikuti kami, seperti menghalang-halangi proses pencarian. Sedang keras-kerasnya aku berpikir, tiba-tiba Mbak Siwi mengatakan sesuatu. "Kalian merasakan sesuatu nggak?" tanya Mbak Siwi. "Panas sekali Mbak rasanya. AC mobilnya rusak apa Mas?" tanyaku pada Mas Bambang. "Ngawur, barusan kemarin siang aku servis, masa udah rusak? Yang bener aja," Mas Bambang berkata dengan lirih. "Bukan Gung, ini jam berapa? Dan kita ada di mana? Ini di gunung Gung. Sepagi ini masa panasnya udah kayak jam 12 siang? AC mobil juga berjalan dengan normal," ucap Mbak Siwi sambil mengusap keringat di dahinya. "Rasanya gerah banget, panas. Apa kita keluar aja Mbak?" Ana meminta persetujuan. "Diam dulu di sini, jangan ada yang keluar. Tetap tenang, hawa panas ini gak normal, bukan panas biasa," perintah Mbak Siwi. "Memangnya ada apa Mbak?" tanyaku pada Mbak Siwi. "Mereka masih di atas Gung, mereka belum pergi," ucap Mbak Siwi dengan lirih. Kemudian suara isak tangis pecah. Ana menutup wajahnya, ketakutan menyelimuti. Sepertinya dia sudah tidak bisa lagi menahan rasa takut yang terus-menerus mengancam kami. Tubuhnya mendadak lemas, kepalanya jatuh di atas bahuku. Pada tahap ini, perasaan depresi semakin membuat aku tak kuat lagi. "Kamu kenapa, Nduk? Sampai nangis begini?" tanyaku dengan pelan. "Aku udah gak kuat lagi, Leh. Ayo kita pulang. Sepertinya ada pantangan yang kita langgar. Aku takut nyawa kita malah terancam. Sebentar lagi kita akan menikah. Setelah sekian lama penantian, aku takut pernikahan ini gagal karena suatu hal," ucap Ana dalam tangisnya. "Kita harus kuat. Kita bisa melewati ini semua. Sebentar lagi pagi akan datang. Kita akan baik-baik saja." Aku berusaha menenangkan Ana. "Ada hal yang perlu kamu tahu, Leh. Ada orang yang tidak menyukai keluargaku terkait dengan dendam masa lalu. Ada orang yang menginginkan keluargaku hancur sehancur-hancurnya," terang Ana. "Atas dasar apa orang tersebut menginginkan keluargamu hancur? Dendam atas masalah apa yang sampai membuat orang tega berbuat sejauh ini?" tanyaku dengan penasaran. "Terkait usaha, terkait perebutan tanah garapan. Di masa lalu, keluargaku selalu diintai, dibuat terus-menerus mengalami hal-hal yang di luar nalar. Rumah keluarga nampak gelap karena mendapat kiriman makhluk-makhluk dari orang tersebut. Puncaknya kami harus membakar kasur milik Mbah Uti karena banyak makhluk bermunculan di kamar tersebut setelah kematiannya. Setiap sisi ruangan harus dibersihkan. Didoakan agar tak ada lagi kekuatan jahat yang masuk. Namun tetap saja masih sering terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan hanya satu hal yang bisa membuat orang itu berhenti, kehancuran keluargaku." "Opo iyo Tondo, jangan berprasangka buruk dulu. Kamu sedang dalam kondisi tertekan sekarang. Tolong tetap berpikir realistis," pintaku pada Ana. "Apa kamu pikir kejadian saat ini realistis? Apa kamu pikir yang kita alami sekarang adalah kebetulan semata? Kamu juga mengalami hal dan merasakan hal-hal yang tak di luar nalar manusia. Apa dugaanku masih salah kalau ada orang yang tidak suka jika pernikahan ini terjadi?" ucap Ana. "Ana, sudah. Tidak ada gunanya kita berdebat di sini. Tidak akan menyelesaikan apapun. Saat ini kondisi sedang genting. Kita harus kuat," timpal Mas Bambang berusaha menengahi kami. "Gung, pernikahanmu dan Ana bisa jadi adalah syarat pembersihan keluarganya. Takdir kalian sudah digariskan. Pertemuan kalian sudah diatur oleh semesta. Beberapa bulan lalu sebelum Mbak Uti meninggal, beliau bermimpi," ucap Mbak Siwi. "Mimpi apa Mbak? Tentang apa?" tanyaku ingin segera tahu. "Calon bapak mertuamu membawa pulang satu ayam jago berwarna kuning keemasan dari sisi utara desa. Namun di belakangnya dia diikuti oleh dua sosok ular hitam di sebelah kiri dan putih di sebelah kanan," ucap Mbak Siwi menjelaskan. "Lalu apa itu artinya Mbak?" tanyaku lagi. "Pernikahanmu ini bisa saja mengalami hal buruk atau malah sebaliknya, menjadi titik balik keluarganya untuk lepas dari bayang-bayang ilmu hitam orang itu, orang yang masih memiliki dendam pada keluarganya. Sekarang yang terjadi, kita seperti terus-menerus hampir dibuat celaka. Hal buruk hampir saja terjadi. Untung sampai saat ini kita masih gak salah langkah," Mbak Siwi memberikan penjelasan. "Bapakmu pasti menyadari hal ini, Gung. Ritual apa yang dilakukan beliau sebelum kalian mulai perjalanan ke Banjarnegara?" tanya Mas Bambang. "Ada Mas, kami disuruh minum air putih dengan gelas terisi penuh. Namun kami hanya diperbolehkan untuk minum setengah, sisanya disiram ke atas mobil," aku menjelaskan kepada Mas Bambang.
Nah kan, sudah paham bapakmu itu. Aku tahu beliau bukan orang sembarangan. Di balik kekurangan fisik sebagai difabel, beliau diberikan karunia oleh ilahi untuk menolong orang-orang yang mengalami kesulitan. Mas Bambang berbicara sambil terus-menerus memperhatikan sekitar. Tiba-tiba bunyi benda terjatuh terdengar dari atap mobil kami, membuat kami pun semua terdiam. Tak ada satu patah kata pun terucap dalam beberapa menit. Nafas berat terdengar jelas dari arah Ana. Dadanya seperti sesak. Kini ia terus mencoba mengatur nafas. Ketakutan membuat detak jantungnya berdetak sangat hebat. Mereka semua sudah pergi. Kita akan baik-baik saja. Sebentar lagi waktu akan pagi. Perkataan Mbak Siwi membuat kami semua lega. Namun Ana masih terlihat ketakutan. Rentetan kejadian yang menimpa kami malam itu membuat pikirannya terus dibayangi dengan kejadian buruk yang mungkin saja bisa terjadi. "Saya, sebentar, aku mau keluar beli minum dulu. Kalian keluar aja, sudah nggak ada apa-apa lagi," ucap Mbak Siwi sambil membuka pintu mobil dan beranjak dari kursinya. Kami semua akhirnya keluar. Saat itu waktu telah menunjukkan jam 3:30 pagi. Kaca jendela mobil aku turunkan. Hawa dingin langsung menyambut. Rasa gerah yang sebelumnya terasa dengan cepat pun menghilang, membuat badan menggigil karena kedinginan yang menyapa. Sebentar lagi aku akan mendapatkan lokasi Aldi. Semoga saja hal-hal buruk tidak terjadi kepada mereka. Kemudian Mbak Siwi selesai membeli beberapa minuman. Lalu ia mengajak kami semua untuk keluar. Ada yang ingin ia bicarakan, sembari menghirup udara segar pegunungan. Mengetahui situasi sudah cukup kondusif, kami segera menghampiri Mbak Siwi yang sudah bersandar santai di depan kap mobil. "Aku mau menanyakan sesuatu. Kenapa kita semua pada luput ya? Teledor. Dari banyaknya rumah, kenapa kita berhenti di rumah kosong itu ya?" tanya Mbak Siwi setelah selesai menenggak minuman yang ia bawa. "Lah, memangnya kenapa dengan rumah itu? Karena lampu penerangannya redup?" tanyaku pada Mbak Siwi. "Bukan masalah itu. Rumah yang menjadi tempat pemberhentian kita itu adalah rumah kosong yang angker. Warga sekitar sering melihat hal-hal ganjil nampak di rumah itu saat malam-malam tertentu. Sudah menjadi rahasia umum kalau di sini itu, Leh." Ana menambahkan penjelasan Mbak Siwi. "Gak tahu sejarahnya bagaimana, tapi saat aku datang, rumah itu sudah kosong dari lama. Gak ada yang berani menempati rumah itu," ucap Mas Bambang ikut menambahkan informasi. "Sudah ada perkembangan dari saudaramu?" potong Mbak Siwi menanyakan keadaan Aldi dan yang lain. "Belum, Mbak. Terakhir aku dengar Mas Min sedang mencari desa terdekat, sekalian numpang sholat subuh dan bertanya-tanya sama warga sekitar." "Oh, ya wes. Semoga bisa dapat informasi lebih. Kita kayaknya harus pulang, Gung. Kita nggak bisa lagi melanjutkan pencarian ini. Sudah cukup ya sampai di sini," ucap Mbak Siwi dengan wajah yang serius. "Loh, kenapa, Mbak? Sudah kelelahan?" tanyaku pada Mbak Siwi. "Bukan masalah kecapean, Gung. Kita juga mau sebenarnya kalau disuruh melakukan pencarian lebih jauh, tapi tanpa kamu dan Ana," Mbak Siwi berbicara sambil menunjuk kami berdua. "Loh, kok bisa, Mbak?" tanya Ana yang penasaran. Kalian lupa. Kalian ini kan besok sudah menikah. Hari Senin kalian akan menikah kan? Lupa ya? Kalian ini lagi dipingit. Kok sekarang keluar, terus bareng pula? Kalian sudah melanggar pantangan dan tradisi. Parahnya lagi kalian ikut dalam pencarian ini. Aku yakin banyak dari mereka yang mengincar kamu dan Ana. Itu bisa jadi kesialan. Kejadian demi kejadian yang kita alami semalam ada kaitannya dengan kalian berdua," Mbak Siwi menjelaskan dengan tegas. "Aku juga berpikir hal yang sama. Jangan-jangan yang terjadi semalam itu ada kaitannya sama kalian berdua," potong Mas Bambang. "Kok bisa loh kita berdua yang disalahkan? Ya, aku tahu itu memang sebuah tradisi dan kami melanggarnya. Tapi apa yang menguatkan kalau kami itu pemicu dari hal ganjil yang ini terjadi?" Aku bertanya tak terima dikaitkan sebagai pemantik masalah yang terjadi. "Kamu itu calon manten, darah kalian manis, bau kalian wangi, kalian disukai oleh mereka. Kamu tahu, calon pengantin, pengantin baru, bayi yang baru lahir adalah hal yang disukai oleh para dermit. Tak jarang ketiga hal tadi dijadikan tumbal dalam syarat proses pesugihan," ucap Mbak Siwi dengan wajah yang serius. "Jangan main-main, Gung. Sudah saatnya kita kembali. Sekarang mungkin sudah sedikit aman. Ini sudah mau pagi. Kasihan calon istrimu juga. Lihat ya, tampak kelelahan. Istirahat aja, biar sewaktu acara besok bisa berjalan dengan lancar. Nanti aku akan lanjutkan. Aku akan cari bantuan warga desa. Pasti mau kalau dimintakan untuk membantu," pinta Mas Bambang.
Orang rumah mungkin sudah banyak yang mencari kita. Jam berapa sekarang, Gung? Tanya Mbak Siwi. Jam 4 pagi, Mbak. Sebentar lagi subuh. Balasku dengan singkat. Kita tunggu kabar saudaramu dari rumah. Gak ada lagi yang dapat kita lakukan selain menunggu kabar lokasi dari mereka. Ayo, kita pulang sekarang. Perintah Mbak Siwi. Kami semua masuk ke dalam mobil, mengikuti perintah dari Mbak Siwi. Mesin segera dinyalakan. Kali ini mesin langsung hidup seketika. Ada sedikit rasa lega dalam hati, namun tetap saja kami pulang dengan pertanyaan yang masih menancap di kepala. Semoga Aldi dan yang lainnya bisa bertahan. Sebentar lagi fajar menyingsing. Keadaan pasti akan jauh lebih baik. Tak lama berjalan, kami kembali melewati rumah kosong di dekat pertigaan. Rumah yang sebelumnya membuat Mbak Siwi berteriak histeris dan membuat kami semua tergesa-gesa masuk ke dalam mobil. Peristiwa itu masih membekas jelas di kepalaku. Mobil masih melaju dengan kecepatan yang sedang. Dan saat aku mengarahkan pandanganku ke arah samping rumah itu, tak sengaja aku melihat sosok mereka menatap diam ke arah kami. Makhluk bertanduk dengan badan yang besar, berbulu hitam, serta matanya yang merah, memandang kami terus-menerus. Sosok wanita mengenakan baju putih menunduk dengan rambut yang panjang sampai menyentuh tanah. Di sampingnya pun berdiri sosok yang mengenakan kain kafan, berdiri tegak dengan tali pocong yang masih terikat. Lalu sosok anak kecil dengan tubuh yang menghitam duduk di atas genteng rumah. Sesekali ia melompat-lompat dan bertepuk tangan. Aku hanya bisa menahan nafas dalam-dalam. Hampir pagi tapi mereka masih jelas terlihat. Ada apa dengan penglihatanku? Rasanya mudah saja melihat sosok yang tak kasat mata hadir saat ini. Aku hanya bisa terdiam, tak ingin lagi membuat kepanikan, tak ingin lagi menambah beban pikiran calon istriku. Fokusku sekarang adalah pulang. Para sosok itu menghilang bersamaan dengan mobil kami yang sudah masuk jalanan menuju desa tempat calon istriku tinggal. Mobil terus melaju dengan tenang, menerabas kabut salak dan beberapa pohon tinggi yang berdiri di pinggir jalan. Tak lupa klakson sebanyak 3 kali dibunyikan oleh Mas Bambang. Sayup-sayup aku mendengar kokokan ayam jago dari kejauhan. Wajah penuh kelelahan tergambar pada calon istriku dan Mbak Siwi. Para perempuan ini menemani dalam pencarian yang tak membuahkan hasil apapun. Justru beberapa kali petaka seakan mau menghampiri kami. Aku hanya bisa mengelus kepala calon istriku, mencoba untuk terus menenangkannya. Tak lama mobil kini memasuki desa, berjalan dengan pelan di jalur desa yang sangat sempit. Beberapa orang tua terlihat berjalan menuju masjid, bersiap untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Padahal kumandang azan belum terdengar, tapi langkah mereka sudah terlebih dahulu menuju tempat ibadah. Rasanya sudah tak sabar suara azan subuh kali ini terasa sangat lama. Kabar dari Aldi dan yang lainnya benar-benar aku nanti saat ini, sambil terus kukirimkan doa dari jauh agar selalu diberikan perlindungan. Mobil berhenti tepat di depan rumah. Bapak dan Ibu Ana sudah menunggu di luar. Beberapa sanak saudara berkumpul di depan rumah dengan wajah yang cemas. Kami semua turun dan langsung disambut dengan banyak pertanyaan. "Bambang, dari mana kamu?" ucap bapak dari calon istriku. "Ngantar Agung, Pak. Kan rombongan pengantar dari Tegal itu kesasar." "Lah, terus gimana? Udah ketemu?" tanya bapak calon mertuaku. "Belum, Pak. Sampai saat ini belum ditemukan. Sampai saat ini kami semua tidak ada yang tahu di mana lokasi mereka," ucapku dengan cemas. "Wah, ya sudah. Kalian masuk rumah dulu, kalian tampak kelelahan," perintah ibu kepada kami semua. Kami berempat duduk di ruang tamu, ditemani oleh bapak calon mertua dan beberapa sanak saudara yang ada. Ibu dengan sigap membuatkan kami teh hangat dan mengeluarkan beberapa makanan ringan. Tanpa menunggu lama, aku langsung minum segelas teh hangat, guna meredam dingin yang kini aku rasakan. Ana kemudian terduduk dengan lemas. Begitu juga dengan Mbak Siwi. Mas Bambang sudah menyalakan rokoknya dan beberapa kali minum teh hangat yang sedang dihidangkan. "Gimana sih ceritanya kok bisa kesasar?" tanya calon ibu mertuaku. "Kami juga bingung, Bu. Gak masuk akal. Rasanya capek kalau harus menceritakan lagi," ucap Ana dengan sisa-sisa tenaga. Beberapa saat kemudian azan subuh telah berkumandang. Suaranya membuat detak jantung kini semakin kencang. Tak sabar rasanya menunggu azan selesai agar segera aku mendapatkan kabar dari Aldi. Setelah beberapa menit, suara azan pun berhenti. Aku segar mengambil handphone yang sedari tadi aku letakkan di dalam tas, dan tanpa menunggu lama, aku segera hubungi Aldi. "Halo Di, ini Mas Agung. Gimana? Apa sudah tahu lokasi kalian?"
Ucapku tak sabar menunggu jawaban. Mas Agung, Mas Min belum balik. Aku baru mendengar suara azan juga. Paling dia sholat dulu. Nanti kalau dia sudah kembali aku miss call ya. Ada sedikit sisa pulsa nih di handphoneku, ucap Aldi. Baiklah kalau begitu Di, segera kabari ya kalau Mas Min sudah kembali. Telepon segera aku tutup. Dan kini aku menunggu lagi. Gimana Gung? Tanya ibu dengan wajah yang cemas. Belum ada hasil. Mas Min masih belum kembali Bu. Doakan yang terbaik ya Bu. Nanti kalau sudah ada kabar, biar para saudara dan warga desa saja yang mencari. Mas Agung gak usah ikut lagi dan cukup di rumah aja. Mas Agung tanpa sadar sudah melanggar pingit. Gak baik Mas, ucap salah satu sanak saudara yang hadir. Iya Pak, maaf ya, saya membuat semuanya jadi khawatir. Tadi saya gugup, jadi gak bisa berpikir dengan jernih sebelum bertindak saat mendengar kabar tersebut, jawabku sambil terbata-bata. Sudah Mas, yang penting saat ini kalian sudah ada di sini. Yang penting tidak terjadi apa-apa. Yang sudah terjadi biarkan terjadi. Sekarang kita tunggu kabar dan segera merancang proses pencarian, ucap bapak calon mertuaku. Tiba-tiba saja handphoneku bergetar. Segera ku matikan dan ku telepon ulang. Sudah habis rasa sabar yang ada. Semoga kali ini ada jawaban yang jelas yang bisa aku dapatkan. Di, gimana? Mas Pin sudah kembali? Sudah tahu lokasinya? Gimana? Tolong segera kabarkan. Aku langsung mencecar Aldi dengan beberapa pertanyaan. Mas, sing tenang, yang tenang. Mas Min sudah kembali. Lokasi kami tersesat sudah ditemukan. Ada beberapa warga desa di dekat lokasi yang sudah mendatangi dan melihat kami, jawab Aldi berusaha menenangkan. Ya terus di mana lokasi sekarang? Tanyaku dengan nada keras karena kesabaran sudah habis. Tadi Mas Min sholat di musola Al-Hikmah. Kini posisi kami ada di kebun salak, tepatnya di desa atas. Gak mungkin kalian di situ. Desa atas jalanannya longsor. Yang jelas kalau kasih kabar. Demi Allah Mas, aku di desa atas. Tiba-tiba suara Aldi terputus. Terdengar suara telepon yang diambil oleh seseorang. Gung, ini Mas Min. Kami sekarang ada di desa atas. Ini sudah ada beberapa warga desa yang datang ke lokasi, ucap Mas Min. Baik Mas, aku tutup teleponnya. Aku bicarakan dulu sama warga desa calon istriku, biar bisa mengirim bantuan. Ucapku lemas karena masih tak percaya dengan apa yang barusan aku dengar. Yowes, aku juga tak koordinasi dulu sama warga setempat yang datang ya. Kamu tenang aja di sana. Sudah, istirahat, fokus dengan pernikahanmu, ucap Mas Min. Ya sudah Mas, aku tutup teleponnya ya, ucapku sembari mengakhiri pembicaraan. Aku terduduk lemas di kursi. Beberapa detik hanya bisa terdiam. Banyak sekali pertanyaan yang berputar di kepalaku. Mana mungkin mereka tidak merasakan jalanan yang dilewati adalah jalanan bekas bencana tanah longsor. Sudah dapat kabar dari saudaramu Gung? Tanya Mas Bambang. Sudah Mas, kabar yang aku dapat saat ini mereka tersesat tak jauh dari desa atas, jawabku sambil melihat jam dinding. Loh, aneh banget. Hampir aja kita sampai di desa itu. Kalau jembatan sebagai akses jalanan satu-satunya tidak terputus, mungkin semalam bisa ketemu, kata Mas Bambang sembari menghisap rokoknya. Ya sudah, saat ini kan sudah jelas mereka di mana. Bapak ada teman di desa itu. Nanti warga desa biar bantu proses evakuasi. Kita kumpulkan dulu semua di sini, baru berangkat ke desa atas, ucap bapak calon mertuaku. Apa tidak apa-apa Pak kalau saya nggak ikut? Tanyaku pada bapak. Justru kamu jangan ikut. Kamu tetap di rumah saja. Istirahat dan jaga kesehatanmu. Sebentar lagi kamu akan menikah, saran bapak calon mertua kepadaku. Setelah pembicaraan itu, bapak calon mertua segera berkoordinasi dengan para saudara dan warga desa, merencanakan akan pergi ke desa atas guna membantu evakuasi mobil. Mas Bambang masih terus bersandar di kursinya. Mbak Siwi malah tidur di kursi karena kelelahan. Ana sepertinya pergi ke kamar mandi. Yang bisa aku lakukan saat ini adalah istirahat penuh. Setidaknya sekarang sudah ada jalan terang di mana lokasi Aldi saat ini dan apa yang akan dilakukan. Semoga saja proses evakuasi mobil bisa berjalan dengan lancar. Namun belum lama aku menyandarkan punggung, terdengar sayup-sayup suara gaduh dari arah dapur. Lambat laun suara itu semakin keras dan pecah menjadi tangis. Astagfirullah Gung, Bambang, tolongin bapak, teriak ibu calon mertua dari dapur, membuat kami bertiga terkejut dan bergegas menuju asal suara. Apalagi itu Gung? Aduh, kayaknya sesuatu terjadi nih Gung. Gini amat sih orang mau nikah, keluh Mas Bambang.
Ada apa, Bu? Tanyaku setelah sampai di dapur. Aku terkejut dengan apa yang aku saksikan. Secara alami tubuh ini hanya bisa diam mematung melihat calon istriku tergeletak lemas di pelukan orang tuanya. Ini tolong, angkat anak ke kamar, dia barusan pingsan, ucap bapak calon mertua sambil memegangi kepala Ana. Loh, kok Ana pingsan, Bu? Kenapa? Tanya Mbak Siwi penuh rasa khawatir. Bu, Ana kenapa? Ana kenapa, Bu? Tanyaku lemas karena badan dan pikiranku terasa berat. Kapan semuanya akan selesai? Rentetan masalah menyerbu tak ada habisnya. Sabar, Kung, mungkin Ana kelelahan karena tadi memaksa ikut proses pencarian. Kamu yang tenang ya, ucap Mas Bambang. Aku masih saja terdiam. Banyak sekali yang harus aku lakukan. Namun masalah datang silih berganti. Satu selesai, muncul masalah baru lagi. Sebenarnya apa yang terjadi saat ini? Kapan aku bisa memfokuskan diri untuk bisa berpikir jernih soal pernikahanku? Segalanya sudah disusun matang. Tinggal beberapa hal lagi maka aku sudah bisa beristirahat dengan tenang.